Yang selanjutnya ya, tadi ajaran Islam, hadis dan Al-Qur'an ya, tapi ini karena mata kuliah hadis maka hadis ya kan. Yaitu pertama tentang tauhid atau tentang iman, yang kedua tentang Islam ya kan. Atau rukun Islam, yang ketiga tentang apa? Tadi Rasul ya, bahwa Nabi Muhammad hanyalah manusia yang diutus untuk menyampaikan ajaran Islam, bukan Tuhan. Intinya di situ ya, bukan Tuhan, supaya umat Islam tidak ada yang menyembah selain Allah. Nah, ini yang keempat. Yang keempat yang harus diajarkan adalah hadis tentang hubul waton. Apa? Ya, cinta tanah air. Mengapa? Karena ketika hubul waton itu tidak disampaikan bahaya, ya kan? Nah, tiba-tiba ada orang asing ya kesini, terus padahal orang asing itu orang dolim ya, orang kafir. Nah, kita enjoy aja, biasa-biasa aja. Oh, bisa-bisa Indonesia dikuasai oleh orang kafir. Itu tujuannya seperti itu ya. Nah, dan itu memang ada hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Bukan karena waduh orang Indonesia itu maunya cuma untuk orang Indonesia, padahal kan itu buminya Allah. Bukan seperti itu. Buminya Allah, kalau di situ dikuasai orang dolim, orang kafir, rusak kan. Nah, itu jadi maksudnya hubul waton minal iman juga menjaga alam ya, menjaga iman juga, karena supaya yang berkuasa di Indonesia adalah orang-orang beriman, orang-orang muslim. Paham ya? Ya. Yang selanjutnya hadis, karena ini mata kuliah hadis. Kalau nanti walaupun mata kuliah hadis juga kalau berdakwah ya Al-Qur'annya juga disampaikan, ayat Al-Qur'an yang terkait itu maksudnya ya. Ini kan lagi ngomong hadisnya. Adalah hadis tentang ukhuwah, apa? Ukhuwah. Ya, jadi ukhuwah itu ada 3 kan dalam Islam. Ada ukhuwah basariyah ya, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah diniyah atau Islamiyah. Basariyah itu seperti apa? Pokoknya asal itu manusia semua saudara. Saudara dari mananya? Ya sama-sama keturunan Nabi Adam alaihi salam. Maka dianggap saudara. Makanya seperti tadi yang saya bilang, Allah orang Israel penjahat ya kan, Zionis. Kemudian Amerika itu juga temannya Zionis dan juga imperialis barat gitu ya. Iya betul, tetapi secara basariah ya tetap saudara dalam arti secara manusianya ya. Orang kafir, orang musyrik semua saudara, tapi saudara dalam arti sesama manusia. Jadi ada batasnya ya, tidak kemudian kita harus mengikuti mereka ya. Kalau tidak seiman, tidak seislam ya jangan mengikuti, karena beda ya adat, kebiasaan, dan juga aturan-aturan agamanya ya kan. Di dalam kita misalnya apa, minum khamr haram ya kan, makan babi haram, di sana malah menjadi menu utama untuk persembahan kan, gitu kan, berbeda. Makanya ya jangan ikut, itu hanya sebatas saudara dalam arti basariah, dalam arti sesama manusia, artinya hak-hak sebagai manusia kita hormati ya. Agama mereka ya lakum dinukum wali yadin, silahkan agamamu kamu ikuti, tapi aku tidak akan mengikuti agamamu, agamaku, agamaku kan gitu. Nah, itulah ukhuwah basariyah. Kalau yang kedua yang ukhuwah watoniyah ya, adalah siapapun orangnya, baik itu muslim atau non muslim, itu kalau masih satu bangsa yaitu Indonesia, ya saudara kita ya. Baik itu orang Papua, orang Sumatera ya, orang Kalimantan, orang Madura, semua saudara. Itulah ukhuwah watoniyah. Nah, yang selanjutnya ini yang paling utama adalah ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah diniyah. Nah, ini sudah tidak berbatas bangsa lagi. Tapi meskipun itu bangsa lain ya, kalau itu masih muslim, itu berarti adalah saudara kita. Maka kita juga membantu Palestina, karena secara diniyah dan secara islamiyahnya adalah sama-sama muslim ya. Itulah
yang harus disampaikan kepada masyarakat yang terkait hadis berikutnya, yaitu hadis tentang ukhuwah ya. Ukhuwah ada 3 seperti itu, dan yang paling penting itu tadi, ukhuwah itu harus dijaga semuanya. Artinya apa? Walaupun mereka orang kafir, walaupun mereka orang bangsa asing, ya kita tidak boleh seenaknya kemudian ayo bunuh ya. Ada orang Amerika ke sini bunuh gitu ya. Ada orang Israel ke sini bunuh. Ya jangan, orang Israel ke sini yang ngebom kan bukan dia. Secara manusia dia manusia punya hak hidup. Gitu loh ya. Kita tidak yang menentukan kematian mereka gitu ya. Nah, apalagi kalau muslim ya, tetap ditolong ya. Termasuk itu tadi, wah ini ada orang Belanda ya, kan agamanya beda kita dengan kita ya, juga bangsanya beda dengan kita. Terus tiba-tiba dia di Bali terus kecelakaan, terus kita tidak mau nolongin, ya nggak benar ya, karena di situ adalah sama-sama manusia, ada ukhuwah basariyah yang menimbulkan kita harus mau menolong. Itu ya yang harus disampaikan terkait dengan al-hadis. Nah, selanjutnya yang terpenting lagi hadis yang disampaikan adalah hadis tentang syariat Islam, hukum Islam. Hukum Islam itu ada berbagai macam. Ada tentang fikih ibadah, ya kan? Bagaimana cara beribadah kepada Allah, ya kan? Cara sholat, cara mengeluarkan zakat dan sebagainya, itu namanya fikih ibadah yang terkait dengan ibadah. Itu juga disampaikan ya, hadis tentang syariat Islam. Nah kemudian juga ada fikih muamalah ya. Fikih muamalah itu fikih bagaimana cara dalam hidup bermasyarakat ya. Terus kemudian ada berdagang bagaimana dan sebagainya. Terus kemudian ada fikih munakahat, fikih yang terkait dengan adab atau aturan menikah dalam Islam ya. Misalnya apa? Harus ada wali, harus ada saksi, harus ada mahar dan lain-lain. Itu yang harus disampaikan, berarti terkait dengan syariat Islam atau hukum Islam. Yang selanjutnya adalah hadis tentang akhlakul karimah, atau intinya di situ adalah hadis tentang ihsan ya. Dan makanya hadisnya itu kalau dirinci secara garis besar adalah hadis yang disampaikan ada hadis tentang iman, Islam dan ihsan. Selain iman dan Islam itu masuknya kepada ihsan, terutama adalah yang terkait dengan akhlak ya, akhlakul karimah. Dan akhlak itu juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama akhlak kepada Allah ya, akhlak kepada Tuhan ya. Jadi termasuk di situ di dalamnya bagaimana cara menyembah Tuhan ya, bagaimana cara memuji Tuhan ya. Jadi ada adab-adabnya ya. Caranya misalnya kita harus bersikap lembut ya, santun, sopan, itu kepada Tuhan juga begitu loh ya. Jangan seenaknya ya, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, jerit-jerit sekarang tolong. Ya itu namanya sudah zikir tapi belum ihsan zikirnya. Belum sampai kepada bagaimana cara bersopan santun ketika berzikir. Itu ya, walaupun demi kemantapan ada, kalau enggak sekeras itu enggak mantap itu misalnya, tapi kan alangkah baiknya malah yang lebih sopan kan gitu ya, yang lebih lembut kan gitu. Nah itu adalah akhlak kepada Tuhan. Akhlak yang selanjutnya yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Itu juga sangat luas ya kan. Bagaimana cara bertetangga, bagaimana cara menghormati tamu, bagaimana cara menghormati ulama atau ustadz atau guru, bagaimana cara menghormati orang tua. Itu namanya akhlak kepada sesama manusia. Nah, yang ketiga akhlak kepada alam atau ciptaan Allah selain manusia. Itu juga ada akhlaknya loh ya, ada adabnya ya. Misalnya apa?
kalau nebang pohon jangan main tebang seenaknya ya, karena pohon itu juga punya hak hidup dan punya manfaat. Allah menciptakan pohon itu ada manfaatnya, maka kalau menebang pohon itu ada adabnya. Antara lain apa adabnya? Pilihlah yang sudah tua ya, pohon yang sudah tidak berguna ya, terus pohon yang berbahaya, misalnya pohonnya kok banyak durinya, tebang ya, dengan niat menjauhkan dari bahaya, itu seperti itu. Dan nebangnya juga yang sopan, jangan sambil marah-marah, jangan sambil membenci. Termasuk besok ini menyembelih hewan kurban, itu kan selain manusia ya, sapi binatang kan selain manusia juga harus sopan, dia itu makhluk Allah juga. Makanya sapi yang disembelih itu ada yang meronta-ronta ya, ngamuk, itu karena nggak sopan itu yang nyembelih, bisa-bisa ya gembelengan nyembelih sekali gitu ya, naudzubillah. Tapi kalau misalnya ya ustadznya atau kiainya atau yang menyembelih itu tahu adabnya ya, terus salam dulu pada sapinya, syukur-syukur ya, assalamualaikum ya sapi gitu misalnya ya, aku mau menyembelih kamu ya dengan izin Allah, karena kamu menjadi hewan kurban dan kamu akan menjadi hewan yang sampai ke surga. Manutlah kamu wahai sapi, kayaknya sapi nih manut ya, nggak usah berbahasa Arab ya, terus dilus-lus ya, Bismillahirrohmanirrohim, takbir Allahu Akbar ya kan, sembelih manut nyembelih hewan kurban sekarang dewek wes tendang sapine ya kan, diseruduk sampai banyak kan kejadian seperti itu ya, itu namanya akhlak terhadap alam ya, atau selain manusia. Nah itu masuknya kepada ihsan. Jadi itulah inti